Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Masih ingat ya jargon kita ketika memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah harap kalian sudah berdoa, sholat duha dan murojaah hafalannya agar dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Ustazah akan memaparkan kembali atau mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama dan berbeda. Dalam membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama, kita melihat bilangan pada pembilangnya. Ya, semakin besar pembilangnya berarti semakin besar pecahannya. Sebaliknya, ketika kita membandingkan dua pecahan yang berpenyebut berbeda, kita memperhatikan penyebutnya. Ketika penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahannya akan semakin besar. Masih ingat ya? Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar dimudahkan oleh Allah dalam menyimak materi yang Ustazah ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini salah satunya adalah untuk menghitung jumlah suatu benda. Misalnya, ibu membeli gula 1/2 kilo gula di warung. Kemudian ibu membeli lagi gula sebanyak 1/2 kilo. Berapa banyak gula yang dimiliki ibu sekarang? Nah, soal di atas yang Ustazah bacakan tadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Kita akan pelajari pada materi yang akan Ustazah jelaskan. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk pada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu di tema 5, subtema 3 pembelajaran matematika, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama atau yang memiliki penyebut sama. Agar mempermudah kalian dalam memahami materi yang akan Ustazah ajarkan, maka kita langsung masuk pada contoh soal berikut ini. Yang pertama, 1/2 ditambah 1/2 hasilnya berapa? Bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama? Kita perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 2 ya nak ya? Iya, sama-sama 2. Ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi yang dijumlahkan adalah bilangan yang ada di atas yang dijumlahkan. 1 ditambah 1/2 karena penyebutnya sama-sama 2 ya. 2-nya tidak usah dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang bagian atas bagian pembilangnya. 1 ditambah 1 berapa? Sama dengan 2. Jadi hasilnya berapa? 2/2. Sampai sini paham ya? Agar lebih jelas, Ustazah berikan contoh lagi yang kedua. Ada pecahan 2/5 ditambah 1/5. Langkah pertama yang harus kita lihat adalah penyebutnya. Penyebutnya sama tidak? Sama ya, sama-sama 5. Kalau sudah penyebutnya sama, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. Pembilang itu bilangan yang ada di atas ya. Jadi yang kita jumlahkan adalah 2 ditambah 1/5 karena penyebutnya sama-sama 5. Tinggal dijumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya berapa? Hasilnya 3/5. Seperti itu ya nak ya. Sampai sini paham ya?
Baik, kita lanjutkan. Sekarang untuk lebih memahami, Ustazah berikan catatan. Yang pertama adalah dalam menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama atau berpenyebut sama, yang perlu diperhatikan adalah pembilangnya. Pembilang itu bilangan yang berada di atas, ya. Kemudian yang kedua, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi hanya pembilangnya yang dijumlahkan, penyebutnya tetap tidak dijumlahkan seperti pembilang. Ya, sekarang kita lanjutkan pada contoh soal berikut ini yang ada gambarnya. Jumlahkan kedua pecahan pada gambar berikut. Sekarang kita lihat gambar pertama ini, ketika kita tuliskan dalam bentuk pecahan berapa? 2/4. Kenapa 2/4? Karena karena gambar yang diwarnai ada 2 bagian, ya, dan seluruh bagiannya ada 4, makanya pecahannya 2/4. Pecahan yang kedua pada gambar ini berapa? Yang diwarnai 1, sedangkan bagiannya ada 4, jadi 1/4. Jadi 2/4 ditambah 1/4. Langkah pertama yang kita lihat adalah penyebutnya sudah sama atau belum. Karena sudah sama-sama 4, jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi 2 ditambah 1/4, hasilnya adalah 3/4. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep penjumlahan pecahan. Yang pertama, ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bis, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita bisa menggunakan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Penyelesaiannya adalah yang pertama, 1 loyang kue dibagi menjadi 4 bagian. Itu artinya pecahannya 1/4, ya. Kemudian Dayu makan 1 potong kue. 1 potong kue, jadi pecahannya juga 1/4. 1 potong kue yang dimakan Dayu dengan 4 bagian kue yang dipotong oleh ibu, ya. Ayah makan 1 potong kue, itu artinya pecahannya juga 1/4 karena 1 potong kue yang dimakan ayah per 4 bagian kue yang sudah dipotong sama ibu tadi. Bagian kue yang dimakan Dayu dan ayah berapa? Tinggal kita jumlahkan, ya. Bagian kue yang dimakan Dayu tadi 1/4, bagian kue yang dimakan ayah juga 1/4. Tinggal kita jumlahkan. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 1 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua agar kalian lebih paham lagi, ya. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Cara menyelesaikannya sama dengan contoh soal yang pertama tadi, ya. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian buah apel. Artinya 4 bagian yang dimakan Lani dari 8 potong buah apel. Jadi pecahannya berapa? 4/8. Kemudian Papa makan 2 bagian. 2 bagian apel yang dimakan oleh Papa per 8 bagian apel keseluruhan. Jadi pecahannya yang dimakan oleh Papa bagiannya adalah 2/8.
Sekarang bagaimana cara kita mencari bagian apel yang dimakan Lani dan Papa? Caranya adalah menjumlahkan bagian apel yang dimakan oleh Lani dan Papa. Lani tadi makan berapa bagian? 4/8. Sedangkan Papa makan 2/8. Tinggal kita jumlahkan. 4/8 ditambah 2/8 hasilnya berapa? Karena penyebutnya sudah sama-sama 8, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 4 ditambah 2/8. Hasilnya adalah 6/8. Sampai sini paham ya? Baik, sampai sini dulu materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulan materi kita yang sudah kita pelajari hari ini adalah dalam menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama atau memiliki penyebut sama, yang perlu diperhatikan adalah pembilangnya, ya. Dan yang kedua, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi bilangan yang di atas saja yang dijumlahkan, bawahnya tidak usah, bawahnya tetap. Seperti itu ya nak ya. Nilai ukhrawi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dari surat Al-Muzammil ayat 20 ini ada beberapa bilangan pecahan yang disebutkan. Yang pertama 2/3 ya. Yang kedua 1/2. 1/2 itu artinya 1/2. Yang ketiga adalah 1/3. 1/3. Ini salah satu ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan bilangan pecahan. Semoga pembelajaran yang Ustazah sampaikan berguna bagi kalian, bagi kehidupan kita sehari-hari, dan bisa diterapkan. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Ya, hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Ustazah harap sebelum kalian mendapatkan materi baru, Ustazah harap kalian sudah membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari agar lebih memudahkan kalian dalam memahami materi yang Ustazah ajarkan. Baik anak-anakku, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah harap kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga ibadahnya, terutama sholat 5 waktunya, jangan sampai ada yang bolong ya.
jaga hafalannya, selalu dimurojaah agar tidak hilang surat-surat yang sudah dihafalkan, dan lebih baik lagi jika menambah hafalannya. Berbakti kepada kedua orang tuanya dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Itu dulu yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.